Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Minggu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita kaitannya dengan tirakatnya itu bagaimana gitu ya. Dia bertanya bagaimana tirakat. Tirakat itu ono poso, ono wirid, ono zikir. Ya. Jadi lakukan semuanya. Dan itu harus konsisten ya. Harus istiqomah. Tirakat itu ya, pada dasarnya adalah berdoa dengan laku ya, sehingga Tuhan itu mengabulkan apa yang menjadi hajatmu gitu. Contoh misalnya ya, teman-teman nonton minggu, saya tirakat puasa Senin Kemis supaya saya dapat istri yang cantik gitu. Nah, ya itu tirakat. Memang tirakat itu untuk kepentingan duniawi gitu ya. Ya, jadi tirakat itu memang untuk kepentingan duniawi. Jadi tidak masalah Anda tirakat itu niatnya itu untuk itu. Ya. Anda tirakat supaya hutang Anda ini segera terlunasi juga bisa. Ya. Anda tirakat supaya lulus PNS juga bisa. Satu laku tirakat, ya, satu niat. Dua laku tirakat, satu niat, tidak apa-apa. Tapi jangan satu tirakat banyak keinginan ya. Jangan seperti itu. Mending satu tirakat satu permintaan. Misalkan puasa Senin Kemis ya, supaya punya mobil misalkan. Nah itu ya, Anda puasa Senin Kemis terus sampai Anda kebeli mobil. Jangan berhenti kalau mobilmu belum kebeli. Jadi caranya seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan tirakat. Tirakat itu seperti itu. Ya. Nah, silakan dicoba ya. Silakan dipraktekkan, silakan dicoba ya. Karena kalau Anda tidak mempraktekkan ya, tidak mencoba, ya enggak tahu rasanya tirakat. Ada tirakat harian, ada tirakat bulanan, ada tirakat tahunan. Ya, Anda katakanlah habis sholat 5 waktu ya, terus baca sholawat 1000 kali, itu juga tirakat. Ya. Kalau menurut saya pribadi ya, teman-teman weton minggu ya, perbanyak tirakat. Karena orang itu kadang bosan. Loh iya. Tapi ketika kamu punya variasi tirakat yang kamu lakukan, maka kebosanan itu akan hilang. Ya, kalau Anda puasa tok ya kadang ya bosan. Ya butuh meditasi, tirakatnya meditasi sebelum tidur meditasi, ya juga bisa. Ya. Jadi banyak cara ya, banyak strategi untuk teman-teman weton minggu ini bisa menjalankan laku tirakat. Yaitu salah satunya seperti itu. Ya, intinya tirakat itu ngempet, prihatin. Ya, kewancane seneng-seneng Anda poso Senin Kemis. Kewancane seneng-seneng Anda poso Nabi Daud. Kancane seneng-seneng Anda poso weton. Kira-kira Tuhan akan memperhatikanmu ndak? Ya pasti. Ketika kamu tirakat pasti keramat. Loh ya teman-teman ya. Ini sudah saya buktikan ya. Ketika akal kayak saya ini tidak mampu, ya secara logika itu tidak mampu, ya wes pasrah dengan tirakat. Ya, tapi tetap berusaha. Nah itu biasanya akan cepat terwujud. Ya, akan cepat dikabulkan sama Tuhan. Nah, inilah pentingnya ya. Pentingnya kita ini punya kesadaran diri itu. Ya. Jadi kalau Anda katakanlah mau menjalankan tirakat ya, teman-teman weton minggu, itu yang harus Anda lakukan. Ya. Anda susun tirakat Anda, misalkan puasa Senin Kemis, terus wiridnya habis sholat 5 waktu apa? Anda tulis. Saya juga seperti itu ya. Dari dulu itu sudah seperti itu, dari sejak saya hancur ya, itu saya menjalankan tirakat itu yes. Pembersihan diri ya, tirakat. Dan sekarang masih saya pertahankan. Ada 4 tirakat yang saya pertahankan, 4 ya. Ya. Ada 4 tirakat yang saya pertahankan sampai sekarang, hampir 10 tahun. Nah itulah teman-teman ya. Anda tidak akan merasa berat ya. Ibarat tirakatmu itu akan tidak terasa berat
ketika Anda ini katakanlah sudah larut di dalam tirakat itu gitu. Sudah larut di dalam laku tirakat itu sendiri, itu tidak akan kerasa berat. Ya, berat itu ketika kita belum larut, ketika kita belum menjiwai, menghayati, itu berat. Di awal-awal, misalnya Anda puasa Senin Kemis ya, setahun gitu ya, mungkin di bulan pertama itu yang berat. Bulan kedua, ketiga, keempat, kelima sudah biasa. Lu ya teman-teman ya. Terus ditingkatkan supaya wadah batinmu itu besar gitu ya. Ya, ditingkatkan supaya wadah batinnya besar. Ketika wadah batinmu besar, energi positifmu akan semakin besar. Ya, jadi seperti itu, caranya seperti itu. Ya. Nah, silakan ya teman-teman nonton minggu yang mau menjalankan tirakat. Yo, kenapa kok harus tirakat? Ya karena kita itu kadang ya tidak bisa hanya menggunakan jalur darat saja ya. Jalur langit ya perlu juga kita tempuh. Wong kita ini juga punya kegaiban, kita punya dimensi batin, dimensi jiwa yang itu bisa kita sambungkan dengan Sang Maha Pencipta itu loh. Ya, yo alangkah ruginya Anda hidup tidak menggunakan dimensi itu. Lo ya teman-teman. Kalau Anda sudah tahu polanya, wah luar biasa. Ternyata ya, segala sesuatu itu yang tidak bisa diselesaikan dengan kecerdasan kita, karena keterbatasan kita. Itu dengan jalur langit itu bisa diselesaikan. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini ya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan ya tulis saja di kolom komentar ya. Kita akan kupas lebih dalam di video-video selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.